Halo, perkenalkan nama saya Sani Isabella dengan NIM 7252550013 dari kelas Bisnis Digital A tahun 25. Pak, tiap panen raya jeruk Bapak selalu melimpah, tapi harga malah jatuh karena tengkulak. Capek kerja tapi hasilnya nggak balik. Sebenarnya Bapak bisa, asal sistemnya dibuat sesederhana aplikasi WA dan ada pendampingannya. Berikut saya contohkan. Define and empathize Map. Jadi, masalah utamanya adalah ketika setiap panen raya jeruk selalu berlimpah, namun harganya selalu turun karena tengkulak. Pak Burhan sebagai petani merasa mereka tidak punya akses ke pelanggan secara langsung, dan mereka takut untuk main e-commerce, serta mereka tidak tahu caranya bagaimana mengirim paket. Nah, apa solusi yang harus saya tawarkan? Berikut solusi yang akan saya tawarkan. Di sini saya akan menjabarkan Map, Empathize, and Define. Apa yang Bapak katakan, pikirkan, lakukan, dan rasakan sebagai petani jeruk dari Karo. Yang pertama ada sales. Pasti yang mereka katakan, harga jeruk kok jatuh terus ya? Kalau tidak lewat tengkulak jeruk, saya mau kemana? Saya takut salah kalau kirim paket jauh-jauh. Kemudian yang mereka pikirkan sudah pasti, saya sudah tua, mungkin tidak bisa belajar dari aplikasi. Kemudian e-commerce itu rumit dan beresiko. Dan Anda bisa dapat harga lebih adil tanpa ribet. Kemudian yang mereka lakukan adalah selalu jual ke tengkulak yang sudah langganan, jarang cek harga di kota, dan sortir jeruk sekadarnya saja sebelum dijual. Kemudian yang mereka rasakan capek tapi penghasilannya kecil, takut ditipu kalau kirim ke kota, dan ragu tapi sebenarnya ingin coba cara baru. Nah, itulah dari Define, para petani di Tanah Karo banyak mengalami kehilangan pendapatan saat panen raya karena terlalu bergantung pada tengkulak. Dan mereka juga takut menggunakan e-commerce dan tidak tahu caranya bagaimana mengirim paket. Sebenarnya, para petani jeruk di Tanah Karo mau belajar asal ada yang mendampinginya secara langsung. Dan sistemnya semudah chat aplikasi WA. Nah Pak, di sini saya akan memberikan dan menjelaskan solusi untuk masalah yang Bapak hadapi melalui diagram atau visualisasi gambar dengan teknik mind mapping. Seperti ini. Di sini akan saya jelaskan secara detail. Yang pertama, nah Pak, di sini saya akan menunjukkan bagaimana diagram atau gambar visual dengan teknik mind mapping terkait ide atau solusi jeruk brastagi yang malang. Yang pertama, Bapak harus memutus ketergantungan pada tengkulak dengan cara pakai jalur langsung ke kota, kemudian membuat kontrak dengan pembeli tetap seperti pelanggan toko ataupun restoran, dan menyepakati harga di awal musim panen. Selanjutnya yang kedua, adanya agen desa digital, di mana anak muda desa harus jadi pengelola aplikasi. Kemudian petani cukup titip jeruk dan laporan panen. Agen yang urus foto produk, upload, dan chat pembeli. Agen bantu cek ongkir dan atur kurir. Selanjutnya nomor 3, marketplace jeruk langsung, di mana adanya katalog paket yang bisa dipilih baik itu 5 kg, 10 kg, 20 kg. Kemudian ada halaman khusus jeruk brastagi dari Karo atau jeruk fresh dari Karo. Pembeli kota pesan lewat handphone seperti belanja online biasa. Rating dan ulasan pembeli untuk jaga kualitas. Dan yang keempat adalah pos kumpul desa yang merupakan tempat timbang, catat panen, dan sortir jeruk, baik itu bagus maupun campuran, menggunakan timbangan dan meja sortasi sederhana. Kemudian data panen langsung dimasukkan ke aplikasi panen agen. Yang kelima adanya pengiriman kolektif ataupun logistik, di mana satu truk penuh jeruk akan dikirimkan sebanyak 1-2 kali seminggu. Kemudian dengan rute jelas dari Karo ke Medan atau Jakarta, menggunakan kardus atau peti standar untuk kurangi resiko rusak jeruk tersebut. Kemudian bagi ongkir bersama jadi lebih murah per kilogram. Yang keenam adanya laporan dan transparansi, di mana setiap petani harus punya halaman laporan sendiri yang terbuat dari tabel yang isinya tanggal, kilogram terjual, harga per kilo, dan total uang. Total pendapatan per bulan harus terlihat jelas dan tahu berapa harga di kota dan berapa harga yang sampai ke petani. Selanjutnya nomor 7, adanya edukasi dan pendampingan, di mana adanya pelatihan singkat cara packing dan pilih jeruk yang bagus, simulasi kirim paket sekali sampai 2 kali dahulu. Lalu gunakan bahasa sederhana, contoh langsung di kebun. Yang ke-8 adanya tes skala kecil dahulu, dimulai dari 1 ton jeruk dengan 2 kelompok tani.
Bandingkan harga ke tengkulak versus harga lewat aplikasi. Lalu ukur harga besi petani, persentase jeruk rusak, dan kepuasan petani maupun pembeli. Kalau berhasil, barulah diperbesar. Kemudian yang terakhir, adanya modal dan koperasi. Membangun kerjasama dengan koperasi maupun bank mikro untuk modal kardus, sewa truk, dan lainnya. Buat aturan bagi hasil yang adil di kelompok tani. Sebagian laba disisihkan untuk kas bersama, untuk perbaikan alat, pelatihan, dan lainnya. Nah, saat ini kita sudah sampai di titik prototipe dan tes, Pak, di mana saya akan menunjukkan kepada Bapak bagaimana alur supply chain yang akan saya tawarkan. Di sini, Bapak sebagai petani hanya perlu membawa jeruk ke pos kumpul desa. Di pos ini ada agen desa yang akan menimbang, memilih, dan mencatat jumlah jeruk dalam aplikasi. Dari pos desa, jeruk akan naik ke truk atau kargo yang sudah terjadwal seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Kemudian, jeruk akan dikirim ke gudang sederhana di Medan untuk dikemas ulang bila perlu. Lalu, dari gudang, paket jeruk dikirim ke pemilik kota seperti keluarga, toko buah, atau restoran yang sudah dipesan lewat aplikasi. Dengan alur pendek seperti ini, tengkulak di tengah bisa dipotong. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe berupa aplikasi. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan bagaimana wireframe aplikasi terkait Jetani Fresh atau jeruk petani dari Karo. Di sini merupakan tampilan yang dilihat dari pembeli kota. Mereka tinggal pilih paket ada 5 kilo yang cocok untuk keluarga, paket 10 kilo paling laris, dan paket 20 kilo untuk usaha atau toko. Di sini juga ada foto contoh jeruk dari petani Karo. Jika pelanggan ingin memesan untuk paket 5 kilo, maka tekan 5 kilo. Atau 10 kilo maupun 20 kilo. Selanjutnya ada layar detail produk, di mana memuat foto jeruk secara detail, nama kebun, kelompok tani, dan deskripsi singkat terkait grade kualitas jeruk, harga per kilo, dan per paket. Pilihan tanggal kirim hingga tombol beli sekarang. Di sini tersedia pilih tanggal sebanyak 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu dengan hari tertentu. Selanjutnya ada tampilan layar keranjang dan checkout, di mana menampilkan daftar paket yang akan dipilih, alamat pengiriman, baik itu Medan dan Jakarta, pilihan metode pembayaran, baik itu transfer bank e-wallet, kemudian ada ringkasan total maupun ongkir, dan ada klik tombol bayar. Nah, selanjutnya Pak, ada layar dashboard petani dan agen, di mana di sini memuat kartu laporan panen hari ini, daftar hari pesanan masuk, dan tombol lihat semua pesanan, dan tombol besar tambah panen. Kemudian ada tampilan layar kurir atau pengiriman yang berisi daftar rute pengambilan desa, baik itu nama kelompok tani dan jumlah per kilo dengan status sedang dalam perjalanan, belum diambil, atau sudah sampai di Medan maupun di Jakarta. Seperti ini. Dan yang terakhir adanya laporan petani, di mana tampilan ini menunjukkan data yang berisi tanggal, kilogram terjual, hingga total harga yang terjual. Di sini contohnya adalah laporan Pak Burhan, misalnya tanggal 5 Maret, 40 kg terjual, total harganya 380.000, dan lainnya. Total bulan ini adalah 902.000, di mana status pembayaran sudah ditransfer. Tanggal transfer 13 Maret 2026. Di sini, Bapak bisa mengakses atau menyimpan bukti laporan petani dalam bentuk PDF atau kirim dengan via WA. Nah Pak, itu tadi ide atau solusi yang saya tawarkan untuk masalah Bapak. Nah, saya mengajak Bapak untuk mencoba satu langkah kecil bersama kami. Bukan karena teknologi itu keren, tapi hasil kerja keras Bapak merupakan hal yang sangat berharga. Maka izinkan kami menjadi jembatan antara Bapak, para petani di Karo, dengan para pelanggan yang ada di kota yang menunggu jeruk manis dari Karo. Baik, terima kasih Pak.